Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanesti Nur Afianda Lestari. Saya adalah dosen pada program studi gizi S1, Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan beberapa informasi terkait mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu gizi olahraga yang akan saya praktikkan dalam video pembelajaran berikut ini. Video ini dibuat untuk memberikan sedikit gambaran pada pernyataan deskripsi diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Adapun dalam mata kuliah gizi olahraga, sistem pembelajaran yang dilaksanakan berbasis pada model flipped classroom yang menggunakan dua model, yaitu sinkronus dan asinkronus. Model asinkronus dalam mata kuliah ini dilaksanakan pada seluruh materi, di mana dilakukan beberapa aspek, yakni berupa penugasan individu dan kelompok, diskusi, kuis, dan lain sebagainya. Materi, diskusi, penugasan maupun kuis disampaikan melalui Learning Management System atau LMS, di mana Universitas Negeri Semarang, LMS yang digunakan lebih dikenal dengan sebutan Elena. Adapun tampilan Elena dari Universitas Negeri Semarang adalah sebagai berikut. Berikutnya, untuk model sinkronus, pembelajaran dilaksanakan melalui tatap muka secara langsung, baik secara daring maupun secara luring. Model ini dilaksanakan secara fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran tersebut. Pelaksanaan tatap muka secara daring memanfaatkan platform seperti Google Meeting atau Zoom Meeting. Adapun pembelajaran secara luring dilaksanakan di ruang kelas yang menyesuaikan kebijaksanaan dari universitas maupun fakultas. Materi yang akan saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini adalah kebutuhan energi dan zat gizi pada atlet. Materi pembelajaran ini berisi ulasan tentang tata cara menghitung kebutuhan energi dan zat gizi yang disesuaikan dengan cabang olahraga maupun kondisi atlet. Teknik penilaian yang digunakan dalam materi pembelajaran ini menggunakan gabungan dari beberapa teknik penilaian, antara lain, yang pertama adalah pengumpulan hasil kerja siswa atau portofolio, yang kedua adalah hasil karya atau produk, yang ketiga adalah penugasan atau project, yang keempat adalah penampilan atau performance, dan yang terakhir adalah ujian tertulis atau paper and pen test. Adapun kompetensi yang diharapkan setelah mahasiswa mempelajari materi ini antara lain, yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami hal-hal penting dalam menghitung kebutuhan energi dan zat gizi pada atlet. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi pada atlet dan menerapkannya dalam kasus sehari-hari. Materi perkuliahan kali ini meliputi yang pertama adalah komponen penggunaan energi pada atlet, yang kedua adalah status gizi pada atlet, yang ketiga adalah tahapan perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi pada atlet, dan yang keempat adalah studi kasus penerapan perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi. Aspek penilaian yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri dari yang pertama adalah penilaian perilaku selama mengikuti perkuliahan. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan melalui tes tulis maupun tes lisan. Yang ketiga adalah penilaian keterampilan melalui kemampuan melakukan presentasi kasus maupun dalam menyampaikan gagasan. Ketiga aspek tersebut memiliki bobot penilaian yang terdiri dari aktivitas partisipatif dengan bobot 25%, hasil proyek dengan bobot 30%, tugas individu dan kelompok dengan bobot 10%,
kuis dengan bobot 5%, serta UTS dan UAS dengan bobot masing-masing adalah 15%. Adapun daftar referensi yang digunakan dalam mata kuliah dan pembelajaran kali ini antara lain sebagai berikut. Baik, mari kita simak bersama video pembelajaran yang telah saya buat berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita ketemu lagi ya teman-teman untuk perkuliahan untuk mata kuliah gizi olahraga. Dengan tatap muka kali ini kita akan membahas terkait kebutuhan energi dan zat gizi atlet. Baik, sebelum kita mulai, saya persilahkan kepada teman-teman untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih. Sebelumnya saya mau cek dulu, ini semuanya lengkap ya? Masuk semua ya? Ada yang absen nggak? Nggak ada ya? Alhamdulillah. Baik, teman-teman, nanti hari ini kita akan, tadi sudah saya sampaikan ya, kita akan belajar terkait kebutuhan gizi atlet. Nanti kita akan mencoba untuk berlatih gitu ya, untuk menghitung kebutuhan energi dan juga kebutuhan gizi pada atlet gitu ya. Oke, di pertemuan sebelumnya itu kan saya sudah menyampaikan ya terkait sistem energi pada atlet. Masih ingat? Masih. Nah, di situ saya menjelaskan ada sistem energi apa? Anaerobik dan aerobik. Aerobik dan anaerobik. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Dan ada yang masih bisa menjelaskan tidak? Sistem energi aerobik itu yang seperti apa? Yang anaerobik itu seperti apa? Bedanya apa? Tapi jangan kemudian teman-teman, bedanya kalau yang aerobik itu adalah dia membutuhkan oksigen. Kalau yang anaerobik dia tidak butuh oksigen. Bukan seperti itu. Misal, dari fuelsnya, bedanya apa? Adakah yang bisa menjelaskan? Saya Bu. Ya, silahkan disebutkan namanya dulu. Oke, baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zardarin Fatina. Jawabannya adalah kalau untuk anaerobik itu, fuse yang utamanya itu adalah fat dulu atau lemak dibandingkan dengan karbohidrat. Oke. Sedangkan untuk yang aerobik itu, fuse yang utamanya itu adalah karbohidrat dulu baru lemak atau fat. Baik, bagus sekali ya. Sudah betul ya jawabannya. Jadi, kalau misalkan sistem energi yang digunakan itu adalah aerobik, itu artinya bahan bakar yang lebih dominan digunakan itu adalah karbohidrat. Ya, kalau misalkan sistem energi yang digunakan itu adalah anaerobik, berarti bahan bakar yang lebih dominan digunakan itu adalah yang fat atau lemak. Nah, nanti kenapa sih kok saya tanyakan itu? Karena itu ada kaitannya dengan bagaimana cara menghitung kebutuhan gizi pada atlet. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi ini, saya ingin refresh dulu. Teman-teman sudah pernah ya belajar bagaimana cara menghitung kebutuhan energi? Sudah. Nah, kalau misalkan teman-teman menghitung kebutuhan energi, selama ini yang dilakukan itu adalah perhitungan kebutuhan energi pada non-atlet. Betul ya? Nah, faktor apa saja atau data apa saja sih yang teman-teman butuhkan pada saat teman-teman akan melakukan perhitungan kebutuhan energi? Itu energinya yang basah atau yang Total kebutuhan energi. Kira-kira butuhnya data apa saja? Antropometri, tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, usia, faktor aktivitas. Nah, betul sekali. Jadi sebenarnya dalam perkuliahan kali ini, tatap muka kita kali ini itu tidak jauh berbeda, Dek. Tidak jauh berbeda dengan bagaimana teman-teman itu menghitung kebutuhan energi untuk yang non-atlet. Hanya bedanya aja, nanti akan ada penekanan di aktivitas fisiknya dan juga aktivitas olahraga. Kalau yang misalkan kita yang non-atlet, tidak ada itu yang namanya aktivitas olahraga. Tapi kalau yang atlet, pasti ada yang kita tambahkan sebagai aktivitas olahraga. Dan itulah yang membuat perhitungan kebutuhannya menjadi berbeda.
Baik, jadi sebelum saya lanjutkan lagi ke topik pembahasan pada mata kuliah kali ini, nanti di pertemuan kali ini kita akan ada 4 bahasan yang kita bahas. Yang pertama adalah komponen penggunaan energi, kemudian yang kedua adalah status gizi atlet, kemudian yang ketiga adalah tahapan perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi, yang terakhir adalah, nah ini, studi kasus. Karena di awal saya sudah menjelaskan bahwa komponen penilaian itu tidak hanya dari kehadiran, tidak hanya dari partisipasi teman-teman pada saat diskusi, ya, tapi saya juga nanti akan memberikan tugas, ya, baik itu secara individu maupun secara kelompok, begitu ya. Supaya apa? Supaya pendalaman materi itu bisa lebih optimal, dan itu juga saya gunakan sebagai evaluasi apakah memang teman-teman memahami apa yang saya sampaikan atau tidak, begitu ya. Nah, dan pada mata kuliah ini, saat ini teman-teman nanti akan belajar bagaimana cara menghitung kebutuhan energi, kebutuhan zat gizi. Tujuan pembelajarannya sebenarnya hanya ada 2, ya. Setelah teman-teman nanti mempelajari mata kuliah ini, ya, terutama teori ini, kemudian tatap muka ini, diharapkan teman-teman nanti mampu memahami hal-hal yang penting dalam menghitung kebutuhan energi dan zat gizi pada atlet. Seperti yang saya ulas tadi, ya. Menghitung kebutuhan energi yang non-atlet dan atlet itu sebenarnya sama. Tapi kita harus pahami betul-betul bedanya apa, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa nanti diharapkan mampu mengaplikasikan perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi pada atlet dan menerapkannya dalam kasus sehari-hari. Karena apa? Nanti pada saat di lapangan teman-teman tidak hanya mendapatkan klien non-atlet, tapi nanti teman-teman juga akan dihadapkan dengan klien atlet. Nah, pada kali ini nanti kita akan coba belajar bagaimana sih kalau misalkan suatu ketika teman-teman nanti akan mendapati klien itu adalah atlet. Dari cara perhitungan energinya, otomatis perhitungan status gizinya seperti apa juga akan berbeda. Begitu ya. Sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau belum ada saya lanjutkan dulu ya. Oke, jadi ini ya, tadi juga di awal sudah saya sampaikan, sudah saya ulas lagi, kalau misalkan perhitungan kebutuhan energi, teman-teman itu butuh yang namanya berat badan, tinggi badan, ya kan, usia, jenis kelamin, itu untuk apa? Untuk memenuhi komponen penggunaan energi. Nah, seperti kita lihat di situ, komponen penggunaan energi itu ada, kalau yang non-atlet, biasanya hanya BMR, betul ya? Kemudian apalagi? Faktor stres. Kemudian apalagi? Faktor aktivitas. Nah, kalau kasusnya pada atlet, kita perlu menambahkan yang namanya specific dynamic action. Kemudian perlu kita tambahkan aktivitas fisik di dalamnya termasuk aktivitas olahraga. Plus kita tambahkan faktor pertumbuhan. Kalau atletnya masih usia anak sampai remaja. Bagus sekali. Nah, ini basal metabolic rate. Ada yang bisa menjelaskan BMR itu apa? Silakan, sebutkan nama dulu. Saya Nabila, itu basal metabolic rate, setahu saya itu energi minimum yang dibutuhkan oleh tubuh untuk bisa organ tuh bekerja. Oke, bagus sekali ya. Jadi intinya adalah BMR itu harus kita penuhi kalau kita mau memberikan energi. Ya, kita mau menghitung energi, BMR lah yang harus kita penuhi karena itu adalah kebutuhan dasar organ kita untuk bisa bekerja. Ya, jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau memberikan energi, memberikan preskripsi diet gitu ya, ingin menuliskan diet pada atlet, kemudian perhitungan kebutuhan energinya tidak boleh kurang dari BMR, ya. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas di awal, ya. Membutuhkan apa? Jenis kelamin, usia, kemudian berat badan, ya kan? Kemudian faktor pertumbuhan, faktor lingkungan. Semakin panas suhunya, otomatis butuh asupan energi yang lebih banyak. Ya, semakin berat badannya tinggi, ya, semakin dia berat badannya besar berarti membutuhkan
energi yang lebih besar ya. Oke, ini kemudian specific dynamic action. Specific dynamic action ini jarang sekali kita gunakan kalau yang non atlet ya. Kenapa sih Bu? Kok jarang sekali digunakan gitu ya? Karena kalau specific dynamic action ini kita tambahkan untuk yang orang normal, itu dia akan overestimate deh. Ya. Kalau selama ini teman-teman untuk melakukan perhitungan energi, itu rumusnya pakai rumus apa? Harris Benedict. Nah, Harris Benedict ini itu kalau kita melakukan perhitungan kebutuhan energi menggunakan Harris Benedict, dia itu berat badan yang digunakan berat badan apa? Berat badan aktual. Tidak boleh menggunakan berat badan selain berat badan aktual. Betul ya? Nah, pada kasus atlet itu tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena tadi di slide yang sebelumnya berat badan itu bisa mempengaruhi besarnya energi yang dibutuhkan. Contohnya, Adirai. Berat badannya bisa sampai 100 kilo. Kalau kita hanya berdasarkan berat badan itu, berarti dia bisa jadi membutuhkan energi yang sangat tinggi. Bisa jadi mungkin 6.000 kalori, dan itu nggak mungkin ya. Nah, maka dari itu ada pertimbangan kita harus menggunakan perhitungan kebutuhan energi yang bisa menggunakan berat badan ideal. Nah, kalau pada atlet kita biasanya menggunakan adalah Mifflin, ya. Kita menggunakannya adalah Mifflin perhitungannya, gitu ya. Nah, kemudian specific dynamic action ini dia maksimal adalah 10% dari PMR. Dan ini kita tambahkan. Mengingat apa? Karena atlet itu memerlukan energi yang lebih besar dibandingkan non-atlet. Oke. Nah, aktivitas fisik secara umum ya, aktivitas fisik hampir sama ya. Jadi kalau kita ngomong aktivitas fisik, itu artinya ya seperti tidur, kemudian berjalan. Ini harus dibedakan dengan aktivitas olahraga. Kalau aktivitas olahraga, ya pasti aktivitas olahraga ya. Misalkan berenang, kemudian ya melakukan aktivitas olahraga, gitu ya. Tapi kalau aktivitas fisik, naik turun tangga itu adalah aktivitas fisik, ya. Itu yang harus kita bedakan. Nah, kemudian ini, untuk atlet yang dia masih dalam masa pertumbuhan, jadi usia kurang dari 19 tahun, itu perlu kita pertimbangkan faktor pertumbuhan selama kita menghitung kebutuhan energinya, gitu ya. Nah, ini hanya referensi singkat saja. Nanti teman-teman akan saya berikan referensi, dan referensi itu sudah nanti bisa dicek ya di Elena-nya masing-masing. Itu sudah ada, di situ ada tabel untuk teman-teman bisa menghitung kebutuhan energi. Jadi nanti ada di situ kategori aktivitasnya. Teman-teman bisa melihat ya, itu adalah tabel dari ISNA. Jadi itu bisa teman-teman gunakan untuk menghitung nanti, oh ini aktivitas fisiknya berapa, aktivitas olahraganya berapa, begitu ya. Yang saya tampilkan di sini hanya tabel singkat saja ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, butuh tambahan pertumbuhan ya. Jadi jangan lupa kalau misalkan teman-teman nanti menghitung kebutuhan energi dengan menggunakan rumus Mifflin, sudah ditambahkan tadi SDA, dicek lagi apakah atletnya itu usianya di atas 19 tahun atau kurang dari 19 tahun. Kalau kurang dari 19 tahun, pastikan ditambah dengan faktor pertumbuhan. Oke. Nah, ini kalau teman-teman menghitung status gizi, ya kita mulai masuk ke status gizi ya. Jadi kalau teman-teman menghitung status gizi untuk yang non atlet, biasanya pakai indikator apa? IMT. Cara menghitung IMT gimana sih? Ada yang mau angkat tangan? Ya, silakan. Untuk menghitung IMT itu menggunakan berat badan aktual dibagi dengan tinggi badan dalam kuadrat. Oke, itu biasanya kita gunakan untuk indikator yang non-atlet, ya. Tapi kalau misalkan case-nya adalah tadi, Adirai. Nah, dengan berat badan yang dia kemungkinan adalah 100 kilo, kemudian tinggi badannya ya katakanlah 160,
Kira-kira status gizinya apa ya? Obesitas, overweight. Apakah sesuai? Tidak. Kenapa nggak sesuai? Nah, karena Aderai itu berat badannya besar, berat badannya angkanya tinggi karena dia massa ototnya besar. Maka dari itu IMT tidak semata-mata bisa kita gunakan sebagai satu-satunya indikator, melainkan kita harus memilih indikator lainnya. Kira-kira ada yang tahu apa? Nah, betul sekali. Jadi kita tidak hanya pakai IMT, tapi kita juga harus menggabungkan dengan indikator lainnya, yaitu fat mass. Ya, jadi harus kita lihat. Oh, misalkan Aderai kita cek IMT-nya. Oh, IMT-nya tadi overweight. Kita cross check lah dengan fat mass. Kita lihat fat mass. Oh, ternyata fat mass-nya dia hanya 5%. Artinya dia nggak overweight, ya kan? Nah, 5% itu harus kita sesuaikan juga. Oh, dia cabang olahraganya apa? Aderai itu cabang olahraganya? Angkat beban ya. Nah, angkat beban lah. Kita cek di angkat beban itu standarnya berapa fat mass-nya? Oh, ternyata kurang dari sama dengan 10%. Nah, kalau kurang dari sama dengan 10% berarti Aderai sesuai kriteria ya. Nah, itu artinya status gizinya sesuai, normal. Nah, kemudian itu yang akan menjadikan kita untuk, oh berarti perhitungan kebutuhan energinya ya menghitung kebutuhan energi orang normal, bukan yang obesitas. Sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Silahkan, sebutkan nama dulu. Nama saya Jovita Safadira. Kalau misalnya atletnya itu masih pemula, dalam arti massa ototnya itu belum besar, apakah perhitungan kebutuhannya juga menggunakan Miflin? Oke, kalau misalkan atletnya itu adalah usia remaja, artinya ya perhitungan kebutuhannya harus kita menyesuaikan. Kalau Miflin itu kan biasanya kita gunakan untuk dewasa. Nah, kalau misalkan dia masih anak, remaja, artinya kita tidak bisa pakai itu. Kita pakainya sebenarnya ini bukan rumus yang pas ya, tapi tidak ada rumus yang lebih mendekati dari ini. Jadi kita akan lebih baik kalau menggunakan rumusnya adalah Schofield. Ya, jadi bukan Miflin. Dengan catatan, kalau misalkan atletnya itu adalah memang masih atlet anak remaja. Tapi kalau misalkan dia itu usianya sudah 19 tahun ke atas, ya kita pakainya adalah Miflin. Gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kita lanjutkan ya. Baik, tadi kan sudah ya saya jelaskan ya. Ya, semoga sudah paham ya. Berikutnya sebagai bagian dari penilaian, tadi sudah saya sampaikan di awal kalau akan saya berikan penugasan. Ya. Nah, penugasannya ini nanti ada penugasan secara kelompok ya. Nanti teman-teman akan mendiskusikan, saya akan membagikan kasus begitu ya. Saya akan membagikan kasus, kemudian nanti teman-teman akan dibagi kelompok begitu ya. Saya akan minta teman-teman untuk berhitung begitu. Nanti kemudian teman-teman bisa berkelompok sesuai dengan tadi perhitungnya dapat angka berapa. Gitu ya. Kemudian nanti kita coba diskusikan bersama. Setelah itu nanti kita coba sedikit presentasikan. Kemudian nanti di akhir kita akan finishing gitu ya. Kita akan finishing kira-kira oh ini harusnya begini, ini harusnya begini. Seperti itu ya. Oke, baik kita mulai aja untuk berhitung dari sisi sini. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3,
5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Oke, baik. Kalau begitu, saya persilahkan teman-teman untuk berkumpul sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan. Oke, silahkan didiskusikan. Tadi sudah saya kasih kasus ya masing-masing kelompok. Oke, silahkan didiskusikan dulu. Kira-kira bagaimana cara perhitungan kebutuhan energi sesuai dengan kasus yang saya berikan. Oke.
Untuk kelompok ini tadi dapat kasus apa? Atlet wanita yang dari awal itu sedang menjalani pendidikan. Atlet wanita ya, atlet wanita dia menjalani pendidikan. Kira-kira kalau itu atlet wanita, dia kebutuhannya nanti lebih banyak aerob atau anaerob? Banyak aerob. Aerobik. Oke. Coba nanti dicek, dihitung apakah memang nanti kebutuhan energinya itu sesuai atau tidak ya. Oke. Oke, baik, sudah selesai semuanya ya? Sudah. Oke, selanjutnya kita akan presentasi. Saya minta, ini saya tunjuk acak ya, yang presentasi ya. Silahkan dari kelompok ini. Nah, silahkan dipresentasikan kasusnya dapat apa, kemudian hasil perhitungan energinya seperti apa. Silahkan perkenalkan dulu nama yang presentasi ya. Baik. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami, saya sendiri Jovita Salsabila. Di sini kami mendapat kasus berupa atlet wanita berusia 18 tahun. Dia merupakan seorang dari Akademi Polisi yang mana sekarang sedang menjalani pendidikan dasar. Nah, untuk berat badannya sendiri itu 51 kg dengan tinggi badan 176 cm dan status gizinya setelah kami hitung itu menggunakan IMT per U itu min 2 SD yang artinya dia itu underweight. Kemudian hasil perhitungan kebutuhan BMR di sini kami menggunakan Mifflin dan kami memperoleh besaran kalorinya yaitu sebesar 1359 kalori. Kemudian untuk SDN-nya 10% daripada BMR kami peroleh 135,9 kilokalori. Kemudian untuk faktor pertumbuhan karena atletnya masih tergolong remaja yaitu kami dapatkan 16,308 kilokalori. Kemudian kami hitung total energi ekspenditurnya sehingga diperoleh 2.266,8 kilokalori. Nah, kemudian di sini juga kebutuhan energi selama latihan, yang mana atlet ini menjalani 1 jam berdiri melakukan gerakan, yaitu kegiatannya adalah upacara, yang mana membutuhkan kalori sebesar 102 kalori. Kemudian 2 jam track and field, yang mana membutuhkan 612 kilokalori, dan 2 jam rolling, yaitu 816 kilokalori, dan yang terakhir adalah 2 jam panjat tebing, membutuhkan 816 kilokalori. Nah, sehingga total daripada kebutuhan zat gizi atlet tersebut adalah 5.388 kilokalori. Oke, baik, terima kasih. Baik, itu tadi sudah ya, udah sesi presentasi juga sudah. Teman-teman sudah cukup baik dalam memaparkan presentasinya dan sudah cukup bagus tadi ya, perhitungannya sudah sesuai dengan apa yang tadi saya ajarkan gitu ya. Jadi yang perlu diingat, pertama adalah yang status gizinya ya. Jadi teman-teman harus memastikan dulu apakah dia masih remaja atau dewasa. Kalau dia masih remaja artinya kita pakainya adalah untuk perhitungannya kita pakai Scoville, kemudian untuk status gizinya kita pakainya adalah IMT per U ya, bukan IMT. Itu yang harus digarisbawahi. Ya, jadi tadi sudah meskipun ada beberapa yang salah, tapi itu kita gunakan sebagai pembelajaran bersama ya. Nanti teman-teman silahkan dicek di Elena. Itu ada beberapa diskusi di situ, nanti teman-teman bisa mengisi di Elena masing-masing, itu nanti akan saya gunakan sebagai penugasan secara individu, begitu ya. Kemudian penugasan ini tadi saya persilahkan untuk masing-masing kelompok itu mengupload di Elena yang sudah saya tentukan. Sampai di sini bisa dipahami? Baik, ada pertanyaan? Sudah cukup, baik. Kalau memang sudah cukup dan jamnya juga sudah selesai, mungkin saya cukupkan saja perkuliahan pada hari ini. Terima kasih. Sebelum kita akhiri, saya persilahkan teman-teman untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Sama.